Silakan. Wal yahkum ahlal Injil. Wal yahkum ahlal Injil bima anzalallahu fihi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Ada seorang yang bernama Syekh Panji Gumilang, seorang pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun yang ada di Indramayu. Beliau dipanggil Syekh, tapi bacaan Al-Qur'annya kok ya mungkin kita husnuzon saja ya. Mungkin beliau itu keselio lidah, atau dinamakan dalam ilmu nahwunya itu badal ghalab. Ya, badal ghalab itu keselio lidah. Ya, bisa saja ya terjadi karena dia manusia, bukan malaikat, ya, bukan juga nabi. Wajar bisa salah, yakni keselio lidah. Seperti apa bacaannya Syekh Panji Gumilang, ya, dan bisa-bisanya ya dipanggil Syekh, padahal dalam bahasa Arab itu orang tua itu ada dua loh. Syekh itu artinya orang tua, ya, orang yang sudah menginjak usia tua. Biasanya di Arab itu baru dipanggil Syekh itu di atas umur 40 tahun, ya, baru dipanggil Syekh. Tapi kalau Syekh itu biasanya orang yang dituakan juga dipanggil Syekh, ya. Apakah etis kita panggil Syekh Panji Gumilang ataukah tidak? Ya, komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur ahfadha ayyida nahdatal watani fil alamina bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa di mana saja antum berada, mudah-mudahan antum tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Dan mudah-mudahan antum semua tetap dikekalkan iman di dalam hatinya dan tetap menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya melihat sebuah video yang bersumber dari salah seorang YouTuber juga, ya. Beliau itu mengoreksi videonya Panji Gumilang, ya, atau yang dikenal Syekh Panji Gumilang. Nama channelnya itu Tasik Ngaji, ya, bisa dicek ya, bisa dicek. Ya, di situ ya aneh juga ya, Panji Gumilang seorang pimpinan pondok pesantren besar 1.200 hektar, tapi baca Al-Qur'annya ya bisa salah. Yang namanya manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kan tetapi paling tidak perbaikilah, belajarlah gitu. Ya, sebelum menyampaikan sesuatu hendaknya belajar dulu, mutolaah dulu, ya. Baik, mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh
Syekh Panji Gumilang dan yang dikoreksi langsung oleh Tasik Ngaji, Ustadz Tasik Ngaji ya. Mudah-mudahan Ustadz itu juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, silakan kita tonton sejenak. Yahkum ahlal Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Baik ikhwafillah, kalau misalkan kita melihat dan mendengarkan secara semintas, rasa-rasanya tidak ada yang keliru bacaan Syekh Panji Gumilang ini. Tetapi ketika mendengarkan dengan sesama, tentunya ada kekeliruan dan kesalahan yang berimbas kepada makna dan terjemahnya akan keliru juga ikhwafillah. Baik, kita akan tayangkan kembali bacaan Panji Gumilang ini, kemudian di bawahnya kita akan sandingkan dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Silakan. Wal yahkum ahlal Injil Walyahkum ahlal Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Nah, di sini Panji Gumilang mengatakan walyahkum ahlal Injil, yang seharusnya faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Yang seharusnya dibaca waliyahkum ahlul Injil, Panji Gumilang sendiri membacanya waliyahkum ahlal Injil. Ahlul dibaca ahlal. Apakah ini akan berimbas kepada segi makna? Jelas ikhwafillah. Bahkan akan kentara sekali makna ketika ahlul dan ketika ahlal. Maka ketika ahlul dibacanya waliyahkum ahlul Injil, maknanya akan sesuai. Maka wahai ahli Injil, berhukumlah dengan apa yang Allah turunkan. Tatkala dibaca walyahkum ahlal Injil, maka di sana bermakna, maka berhukumlah wahai Muhammad ahlal Injil terhadap ahli-ahli Injil. Nauzubillahi min dalik. Karena di sini menjadi kedudukannya maf'ulun bih. Walyahkum dari kata hakama yahkumu. Kemudian ada lamul amrin, yahkumu di sana menjadi majzum. Jadi walyahkum. Sedangkan kalau misalkan dibacakan ahla, berarti waliyahkum ahla di sini menjadi objek, maka berhukumlah wahai Muhammad dengan ahli Injil. Nauzubillah min dalik. Ini kekeliruan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, itulah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran sesuai gramatika Al-Quran atau sesuai dengan nahu sorof Al-Quran. Jadi kalau ingin mempelajari Al-Quran, pelajari dulu ilmu dasar-dasar dalam memahami Al-Quran. Terutama salah baris saja itu bisa fatal. Ya. Wal yahkum ahla. Ahla itu dia sebagai maf'ulun bih. Ya. Memang kalau orang yang tidak memahami nahu dianggapnya itu biasa-biasa saja. Ya. Padahal dengan berubahnya akhir baris suatu kalimat itu, maka berubah juga maknanya. Yang seharusnya wal yahkum ahlu, ya. Kalau ahlu sebagai fa'il, kalau ahla sebagai maf'ulun bih. Berbeda baris satu saja akan merubah artinya dengan sangat jauh. Ya, jadi sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mengaji Al-Quran, hadis, lebih dahulu ngaji dulu kitab yang bawah-bawah dulu, ya. Belajar ilmu alat. Ilmu alat itu seperti nahu sorob, ya. Nahu sorob itu dasar. An-nahu ya fata abul ulumi wa sorfu ummuha ladal umumi fazawijanhuma ala isti'ajali liyuntija bi'an jabil anjali. Ya, kita diminta untuk mempelajari ilmu nahu dulu. Ya, ilmu nahu inilah yang akan mengajarkan kita untuk memahami gramatika bahasa, terutama di dalam nahu itu ada namanya al-i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Dan disinilah kita belajar
akhir baris suatu kalimat, ya, taghyiru awakhiril kalimi. Itulah fungsi i'rab. I'rab itu di dalam ilmu nahwu, ya, taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir baris suatu kalimat, li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, ya, karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Nah, seperti wal yahkum ahla, ya, Panji Gumilang membaca ahla Injil, ahlal Injil, ya. Ahla itu sebagai maf'ulun bih, yang menjadi amilnya di sana adalah wal yahkum, tapi harusnya ahlul Injil sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il, karena dialah pelaku daripada wal yahkum itu, ya. Karena kalau kita belajar ilmu nahwu dan shorof, setelah fi'il pasti ada fa'ilnya, ya. Nanti kalau dibaca ahla berarti fa'ilnya itu mustatir. Kalau dibaca ahlu berarti itu yang langsung jadi fa'ilnya. Dan yang lebih fatal lagi dalam mengartikan itu loh, ya, mentafsirkan ayat seenak jidatnya si Panji Gumilang, ya, Syekh Panji Gumilang. Ya, tidak bisa kita mengartikan ayat Al-Quran itu semau kita. Tidak, ada ilmu-ilmunya. Ya, ada ilmu-ilmunya untuk mengartikan Al-Quran itu. Jadi simak cara Panji Gumilang mengartikan Al-Quran. Ya, salah fatal ini. Nabi Muhammadnya menganjurkan dan menyuruh kepada lingkungannya yang beragama Yahudi, peganglah Taurat dan jangan kamu keluar dari Taurat tatkala menetapkan hukummu. Kalau kamu ingkar dari Taurat, itu tanda kekafiran. Apa makna ini? Ini rahmatan lil alamin. Berjumpa dengan orang Yahudi yang mempunyai Taurat, menganjurkan, peganglah Taurat, ambillah hukum Taurat itu. Kalau kamu keluar dari itu, kamu termasuk orang yang ingkar terhadap Taurat. Luar biasa. Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Nasrani seperti itu, mengingatkan, peganglah Injil dengan sebaik-baiknya dan jadikanlah hukum hidupmu. Kalau tidak begitu, kalau tidak memegang kitab sucinya itu untuk menetapkan hukum-hukum hidupnya, mereka orang fasik. Salah total dalam menafsirkan atau mengartikan Al-Quran. Ini menurutnya sendiri dia mengartikan Al-Quran itu, ya, wal yahkum ahlul Injil, ya, wahai para ahlul Injil. Injil itu diturunkan kepada, ya, kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Berarti ini kaum Nasrani. Wal yahkum ahlul Injil, wahai para ahli Injil. Maksudnya itu wahai para pengikutnya Nabi Isa, hendaklah kalian itu berhukum atau menggunakan hukum bima anzalallahu fihi, dengan apa saja atau dengan kitab yang Allah telah turunkan di dalamnya. Hukum-hukum itu yang dimaksud anzalallahu fihi itu ay Al-Quran. Jadi di sini, ya, wahai ahlul Injil, Allah memerintahkan kepada ahli Injil, ya, untuk apa? Untuk menggunakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Bukan Nabi untuk mengingatkan orang ahlul Injil itu untuk menggunakan ajarannya Nabi Isa. Nah, ini yang keliru, bukan keliru lagi, ini salah. Karena salahnya dalam memahami ibarat, ya. Harusnya wahai ahli Injil, hendaklah kalian berhukum dengan menggunakan hukum yang telah diturunkan di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud fihi, hi-nya domirnya kembali ke Al-Quran, ya. Nah, kemudian orang-orang yang tidak berhukum dengan menggunakan hukum Al-Quran, faulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik. Ya Allah ya Karim.
Ya. Syekh Panji Gumilang, pondokmu besar, 1.200 hektar. Santrimu banyak. Ya, santrimu banyak, luar biasa banyaknya. Engkau mau mengajarkan kepada santrimu seperti apa? Ya. Ya, insya Allah kawan-kawanku, kita akan bahas tentang Panji Gumilang lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, supaya kita tidak salah faham, apalagi faham kita salah. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari pegang akidah kita sesuai dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akidah itu melalui guru-guru yang bersanad, bukan guru-guru yang belajar dari YouTube dan sebagainya. Baik sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari video yang kita simak ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.